Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang. Untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Sistem Manajemen Mesin yang diambil oleh Bapak Tony Setiawan, Sarjana Pendidikan Magister Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang materi pemeriksaan sistem EVI menggunakan alat scanner. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara penyekenan pada mobil, tentu kita perlu ketahui terlebih dahulu fungsi dari scanner mobil tersendiri. Penyekenan atau scanner mobil itu memiliki fungsi untuk mendeteksi kerusakan pada sistem mesin dan elektronik pada kendaraan atau mobil maupun sepeda motor. Nah, scanner sendiri bekerja dengan membaca data dari ECU atau Engine Control Unit dan menampilkan informasi tersebut di layar scannernya, sehingga membantu teknisi untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat dan akurat. Jadi ketika terjadi troubleshooting pada suatu kendaraan, maka akan lebih cepat ditemukan titik kerusakannya menggunakan alat scanner pada kendaraan EV. Nah, langkah-langkah penggunaan alat ukur scanner sendiri, di sini saya sudah merangkum, di mana pada kesempatan ini saya merangkum tentang scanner tool pada mobil EV dengan tipe Lance X43.1, di mana pada materi ini saya titik beratkan pada kendaraan mobil Toyota. Nah, langkah pertama kita perlu mempersiapkan peralatan scan tool-nya tersendiri yang membuat data kendaraan yang akan diperiksa, di mana pada kesempatan kali ini saya menyiapkan alat ukur scanner dengan tipe dan model Lance X431. Yang kedua, nyalakan scan tool-nya dengan menekan tombol power. Pastikan switch kontaknya kendaraan pada posisi off terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dipastikan off, kita pasang konektor scan-nya tanpa kabel ya, yang disebut VCI atau Vehicle Communication Interface, atau biasa kita sebut dengan kabel OBD2 pada DLC atau Data Link Connector, yang biasanya terletak di bawah dashboard mobil, atau biasanya itu kalau di motor Toyota Avanza maupun Kayla dan sejenisnya, itu biasanya terdapat pada di bawah setir, tempatnya di bawah setir. Nah, setelah dipasang VCI-nya atau ke DLC dengan benar, kemudian putar switch kontak pada posisi on dan pastikan semua indikator pada speedometer menyala. Kemudian kita buka aplikasi Lance X431-nya, kita pilih lokal diagnosis. Kemudian pilih kawasan mobil yang Asia, karena mobil Toyota yang akan kita cek mobil-mobil Asia, maka kita pilih kawasan mobil Asia. Yang selanjutnya, karena mobil Toyota, kita pilih Toyota sesuai merek kendaraannya. Pilih merek kendaraan Toyota. Nah, kemudian pilih tipe kendaraannya, kendaraan yang akan kita periksa, di mana pada kesempatan ini kita ibaratkan mobil Avanza atau Kayla ya. Kita pilih
kendaraannya sesuai dengan kendaraan yang akan kita periksa. Nah, kemudian pilih seri engine kendaraan. Contoh ini pada mobil Kaila ya, B401 yang biasanya tertera pada STNK kendaraan. Nah, pilih saja, kemudian di OK. Selanjutnya pilih powertrain. Bila sudah, nyalakan mesinnya atau engine, pastikan malfunction. 4. Nyalakan indikator lamil, lampu indikator baterai, dan oli mati semua, kecuali lampu parkir dan pintu. Selanjutnya pilih red fault code, periksa trouble pada kendaraan. Kalau kita mau mengecek trouble yang terjadi pada kendaraan, bisa kita pilih dengan mengeklik menu red fault code. Perbaiki kerusakan yang tertera. Jika tidak ada no trouble code, tekan OK. Nah, ketika terjadi trouble, maka kita perlu memperbaiki terlebih dahulu sebelum meresetnya. Ketika tidak, kita lanjutkan, kita tekan tombol OK. Kemudian pilih clear fault memory untuk menghapus kerusakan data setelah perbaikan yang dilakukan langkah-langkah nomor 15. Nah, jika terjadi troubleshooting atau kerusakan, maka langkah pertama ketika sudah kita temukan, kita sudah mengetahui trouble-nya di mana, maka kita perlu memperbaiki terlebih dahulu sebelum meresetnya. Kalau sudah diperbaiki, maka kita bisa pilih clear fault memory untuk menghapus memori kerusakan yang tersimpan pada ECU. Yang selanjutnya pilih read data stream jika ingin memeriksa data engine secara keseluruhan. Kemudian pilih current data yang ingin ditampilkan, kemudian OK. Nah, ketika kita ingin memeriksa seluruh data engine ataupun sensor-sensornya, maka kita perlu mengeklik menu read data stream pada scanner. Nah, kemudian kita pilih car-nya yang ingin kita tampilkan. Ketika sudah kita pilih, kemudian kita OK. Maka pembacaan current data yang dan sesuai dengan manual buku kendaraan, maka data currentnya akan muncul. Jika ingin mendapatkan data berupa grafik, pilih menu grafik. Nah, setelah selesai pembacaan read data stream-nya, dapat melakukan pengetesan aktuator seperti kipas pendingin dengan memilih actuation test. Nah, kita bisa memeriksa atau mengetes aktuator kipas pada pendinginnya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak, atau mati atau tidak, dengan memilih actuation test. Maka di menu tersebut kita bisa mengetes apakah kipas pendingin tersebut berfungsi atau tidak tanpa menunggu suhu yang tinggi. Nah, setelah selesai, klik tombol keluar untuk keluar dari aplikasi diagnosis seperti gambar di samping. Nah, ini menu keluarnya itu berada pada pojok kanan atas. Itu merupakan tombol atau menu keluarnya untuk keluar dari menu aplikasi diagnosisnya. Nah, selanjutnya kita matikan engine kendaraan. Kita pun putar kunci kontak off. Selanjutnya baru kita lepas VCI dari DLC kendaraan yang berada di bawah setir tadi. Kemudian matikan perangkat scan to launch X431 dengan menekan tombol power, kemudian pilih matikan daya. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dalam kita melakukan scan pada kendaraan mobil, di mana dari langkah pengecekan troubleshooting dan penghapusan riwayat perbaikannya, dan melakukan pengecekan pada semua sensor-sensor yang
ada pada kendaraan EV mobil tersebut. Nah, untuk biasanya untuk perisetan EV itu secara manual itu juga bisa nih dengan mencabut sekring EV atau sekring ecunya itu selama kurang lebih 5 detik. Lalu kita pasang lagi, biasanya pada mobil-mobil Avanza maupun Kayla bisa mereset secara otomatis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan dalam hal penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.